Nah, pemirsa, oke kembali bersama dengan saya Luis Haryono dalam program spesial kami Ngobrol Pintar. Nah, hari ini bersama dengan saya seorang narasumber yang sudah saya jadwalkan jauh-jauh hari, baru kali ini berkesempatan hadir di studio. Beliau adalah seorang penggiat anti korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo, yang juga adalah Bupati LSM Lira yang baru dilantik. Kita langsung mengenal atau menyapa narasumber saya. Apa kabar Pak Bupati? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Selamat datang di studio hari ini. Selamat datang. Ini kira-kira kesibukannya apa saja ini? Tentunya selain profesi saya, kesibukan saya dalam aktivitas organisasi ya, pegiat anti korupsi di LSM Lira, Kabupaten Probolinggo. Seperti itu. Gitu ya. Selain sebagai Bupati Lira ini, kira-kira ada profesi apa lagi ini? Kebetulan saya berprofesi sebagai pengacara, konsultan hukum. Oh gitu ya. Ini ada pengacara muda ini rupanya nih. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, setelah Anda dilantik dan mendapat amanat sebagai Bupati LSM Lira menggantikan Bupati yang sebelumnya yang sekarang menjadi Gubernur LSM Lira. Ini jelang pilkada, itu kira-kira punya kegiatan seperti apa ini? Tentunya dalam jelang pilkada ini, kita LSM Lira akan berperan aktif dalam menjadi pemantau independen. Tentunya dalam pemantau independen ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan KPU. Nah, dan sekarang kita melakukan proses-proses pendaftaran sebagai pemantau independen di KPU Kabupaten Probolinggo. Begitu ya? Ya. Nah, baik Pak Bupati. Saya melihat khususnya di Probolinggo tentang mengambil peran serta masyarakat dalam hal menjadi pemantau independen dalam penyelenggaraan baik pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Probolinggo tentunya. Itu kira-kira punya pendapat spesial enggak kok LSM Lira begitu getolnya selalu mengambil sikap menjadi pemantau itu? Tentunya dalam hal ini kita mengambil peran sebagai fungsi kontrol untuk memberikan bahasanya itu kita menjadi garda terdepan agar masyarakat ini memilih tanpa adanya ancaman, tanpa intimidasi, tanpa money politik, dan kita akan mengawal penuh keterlibatan kepala desa dalam ikut serta ini yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang, maka Lira menjadi garda terdepan untuk memantau itu semua. Nah, hal ini menjadi titik poin kita agar pemilihan pemimpin daerah di Kabupaten Probolinggo, siapapun nanti yang jadi, terpilih dengan cara-cara yang demokratis, terbuka, jujur, dan adil. Seperti itu. Tanpa ada intimidasi, tanpa ada keterlibatan dari penyelenggara, maka harapan kami LSM Lira akan membuka ruang bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk istilahnya bebas memilih siapa yang menurut jenengan menjadi tokoh yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Benar-benar pesta ini ya. Pesta demokrasi. Baik. Nah, oke, baik Pak Bupati. Ya, ini ada lagi saya lihat akhir-akhir ini juga cukup viral. Anda menjelang pilkada sudah mulai menyoroti tentang netralitas ASN. Nah, kalau saya mempelajari tentang netralitas, sepertinya Pak Bupati, peraturan aparatur sipil negara, ya, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap ASN wajib menjaga netralitas karena dengan posisinya ASN itu memahami program pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira Pak Bupati sampai menyoroti sampai ke tingkat kepala desa itu bisa dijelaskan sedikit Pak Bupati? Tentunya Lira di Kabupaten Probolinggo sudah mempersiapkan sebagai pemantau independen. Dalam strategi untuk pemantau independen, satu desa kita ada satu pemantau.
Nanti ketika sudah terbentuk keseluruhan, maka satu TPS ada satu pemantau, yaitu perwakilan Lira akan memantau di tempat TPS masing-masing. Dan setiap perjalanan dari kampanye dimulai, tentunya kampanye dimulai sesuai dengan peraturan setelah 3 hari setelah pengambilan nomor urut. Maka berlakulah kampanye. Di dalam Undang-Undang Bawaslu, di dalam Undang-Undang Pilkada, itu sudah diatur bahwasannya ASN dan pejabat negara tidak boleh ikut serta mengkampanyekan atau memberikan dukungan pada salah satu paslon. Di Perbawaslu juga diatur sedemikian rupa. Hati-hati bagi kepala desa ataupun ASN yang lainnya, ada hukuman pidana setelah masuk masa kampanye ketika ASN atau penyelenggara ataupun itu pejabat negara melakukan dan ikut serta dalam kampanye tersebut. Maka kalau kemarin sebelum masuk masa kampanye, mungkin masih ada teguran. Kalau kemarin kita advokasi, kita mengklarifikasi terhadap kepala desa, salah satu kepala desa di Kecamatan Pajarakan, itu dibales tadi oleh kepala desa menyatakan memberikan teguran pada salah satu perangkat desa yang ikut serta dalam kampanye salah satu paslon. Teguran itu menyatakan perangkat desa akan mengundurkan diri atau siap diberhentikan ketika melakukan perbuatannya lagi. Ini sebagai warning untuk pejabat-pejabat yang lainnya, perangkat yang lainnya, ataupun kepala desa. Ketika di masa kampanye ini ada salah satu ataupun kepala desa melakukan kampanye, kita tidak akan pandang bulu siapapun itu, kita akan laporkan dan kita kawal sampai tuntas hingga masuk unsur pidananya. Seperti itu. Baik, Pak Bupati. Ini masyarakat juga perlu tentu tahu ya, yang dimasuk kategori ASN itu apa, setiap yang terlibat dalam unsur pemerintahan termasuk RT RW begitu? Setiap yang dikatakan pejabat yaitu adalah seseorang yang digaji oleh negara dan terikat oleh peraturan. Istilahnya kalau ASN terikat aturan ASN, kalau penyelenggara terikat oleh peraturan Bawaslu sendiri. Tentunya hal-hal yang digaji negara tidak boleh melakukan kampanye atau ikut serta dalam mendukung. Artinya yang menikmati ya. Ya. Baik, Pak Bupati. Berbicara tentang Anda sudah mulai melakukan pemantau independen, itu kira-kira teknik dan cara kerjanya itu seperti apa? Setelah pelantikan, kami LSM Lira Kabupaten sudah mendeklarkan bahwasanya kami netral dan independen, tidak akan mendukung salah satu pasangan calon. Dengan itu kami sudah melakukan beberapa syarat-syarat yang tentunya yang diatur oleh PKPU, peraturan KPU untuk menjadi pemantau independen dan akan kita daftarkan. Strategi awal kita di masa kampanye ini, kita mempersiapkan SDM dari anggota LSM Lira untuk melakukan pelatihan. Kalau di tengah bulan Oktober, nanti LSM Lira Kabupaten Probolinggo akan melakukan pelatihan selama 2 hari agar SDM yang kita terjunkan di setiap TPS, di setiap desa, dia juga akan paham terkait peraturan-peraturan yang ada di penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Seperti itu. Ini luar biasa program yang dilakukan oleh Bupati Lira Kabupaten Probolinggo di masa transisi dari masa kepemimpinan Pak Samsudin yang sekarang akhirnya bergeser menjadi Gubernur LSM Lira. Baik, Pak Bupati, mungkin masyarakat juga kepingin tahu ketika Anda memiliki posisi sekarang sebagai Bupati Lira, kira-kira terbentuknya apa struktur pemerintahannya LSM Lira ini mencakup berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo? Di Kabupaten Probolinggo 24 kecamatan. Dan tentunya setiap kecamatan minimal ada 10 pengurus yang wajib terbentuk. Dan alhamdulillah sudah terisi semua. Sekarang dalam proses untuk pembentukan di setiap desa, saya perintahkan setiap camat untuk membentuk kepala desa dan juga strukturnya. Jadi struktur ini tidak lain artinya kita akan menambah
dalam mutu kita, yaitu kita bisa melihat dengan luas, kita bisa mendengar dengan luas, dan kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Seperti itu. Baik Pak Bupati, waktu kita singkat, mungkin kita akan agendakan di program-program kita yang akan datang. Namun mungkin ada sedikit closing statement, bisa sampaikan pesan yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentang netralitas ASN mungkin bisa disuarakan sekali lagi, kan kita juga tentunya ingin menghindar sehingga tidak satu pun akan terlibat atau tersandung kasus ya gara-gara tidak paham tentang aturan tadi. Mungkin bisa disosialisasikan sekali lagi. Monggo. Oke, terima kasih. Bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, Lira akan berada di garda terdepan dalam menjadi pengawas atau menjadi pemantau independen. Dan kita akan terbuka setiap laporan masyarakat dan segera laporkan ketika ada ASN, pejabat negara, atau perangkat desa, ataupun siapa saja yang menerima gaji dari negara. Ketika dia ikut serta dan mengkampanyekan salah satu calon, maka laporkan. Kita akan kawal sampai tuntas. Kita akan kawal agar ASN itu jerah dengan perbuatannya. Karena apa? Kabupaten Probolinggo sudah beberapa tahun, puluhan tahun kita dalam kooptasi, yaitu pemerintahan yang tercekam dalam melakukan kebebasan berpolitik. Nah, di tahun ini masyarakat bisa merasakan, kami berharap bisa merasakan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani masyarakat Kabupaten Probolinggo. Itu saja. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi perangkat desa atau kepala desa bermain-main untuk ikut serta dalam politik, Lira tentunya pasti akan melihat dan pasti akan mendengar dan tentunya akan berbuat melaporkan. Terima kasih. Baik Pak Bupati, terima kasih sudah bisa mensosialisasikan tentang aturan-aturan yang perlu harus kita ketahui, bahwa seorang ASN itu wajib hukumnya ya harus netralitas dalam proses pemilu dan juga pemilu kada. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Buat hari ini kita sudah bisa bincang-bincang. Ya, sudah bisa hadir di studio. Selamat melanjutkan tugas karyanya demi masyarakat Probolinggo tentunya. Nah, oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bupati LSM Lira Kabupaten Probolinggo terkait tentang beberapa materi tadi yang sudah disampaikan langsung oleh Bupati Lira tentang kegiatan seputar Lira dan juga tentang sosialisasi netralitas ASN dalam menyambut pemilu kada 2024 ya. 2020. Demikianlah bincang-bincang saya Luis Haryono, Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.